Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Webdev Opini. Kali ini kita akan belajar mengenai arsitektur dan infrastruktur jaringan komputer, dari konsep, model, referensi, hingga implementasi perangkat kerasnya. Kita akan pertama membahas mengenai sejarahnya dulu. Nah, pernah nggak sih kalian bertanya gimana internet yang kita gunakan setiap hari bisa terbentuk? Mulai dari media sosial, streaming, sampai belanja online, semuanya berawal dari proyek militer. Kita akan membahas evolusi konektivitas internet, mulai dari era pertahanan, kemudian dunia akademik, hingga akhirnya menjadi internet komersial yang bisa kita nikmati hingga saat ini. Yang pertama ada era ARPANET di tahun 1960-an sampai 1970-an. Kita mulai dari tahun 1960-an. Di masa Perang Dingin, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui lembaga bernama Defense Advanced Research Project Agency atau disingkat DARPA mengembangkan sebuah jaringan bernama ARPANET. Tujuannya bukan untuk chatting atau streaming loh, tapi untuk membuat sistem komunikasi tetap berjalan meskipun terjadi serangan. Kemudian tujuannya juga untuk membangun jaringan yang tahan gangguan atau istilahnya survivability. Nah, disinilah konsep penting itu lahir yang bernama packet switching. Nah, apa tuh packet switching? Jadi packet switching itu adalah sebuah konsep data yang dikirimkan sebagai suatu data yang sebagai suatu paket besar, tetapi dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut paket. Nah, paket-paket ini bisa melewati jalur yang berbeda-beda dan disusun kembali di satu tujuan. Jadi konsep inilah yang menjadi fondasi internet modern. ARPANET sering disebut sebagai granddaddy of packet switching atau kakek dari internet istilahnya. Kemudian yang kedua, ada era NSFNet di tahun 1980-an. Nah, di sini internet sudah mulai berpindah dari ranah militer ke dunia akademik. National Science Foundation atau NSF membangun jaringan bernama NSFNet. Tujuannya menghubungkan superkomputer di berbagai universitas, mendukung penelitian dan pertukaran data ilmiah, kemudian membangun struktur jaringan yang lebih mudah terorganisir. Ada 3 jenis struktur jaringan di era NFSnet ini, yaitu backbone, merupakan jaringan utama berkecepatan tinggi, kemudian jaringan regional, penghubung wilayah, kemudian ada jaringan kampus yang menghubungkan jaringan universitas. Nah, model ini yang menjadi cikal bakal struktur internet hingga saat ini. Nah, pada fase ini internet belum bersifat komersial dan masih terbatas untuk penelitian dan pendidikan. Lanjut di era terakhir yaitu era 1990-an sampai era saat ini, perubahan mulai terjadi. Internet mulai dibuka untuk publik dan sektor swasta. Mulailah muncul istilah yang namanya ISP atau Internet Service Provider yang merupakan penyedia layanan internet. Contohnya seperti yang sudah pernah kita kenal, ada Telkom, IndiHome, Biznet, dan lain-lain. Kemudian ada CIX, Commercial Internet Exchange, atau tempat pertukaran lalu lintas data antar penyedia layanan. Jadi internet nggak lagi hanya untuk militer atau kampus, tapi untuk semua orang. Dari sinilah website berkembang, e-commerce muncul, media sosial hadir, dan streaming serta cloud computing juga berkembang. Internet yang awalnya adalah proyek militer pertahanan menjadi infrastruktur global yang menopang ekonomi digital dunia. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan ada 3 fase besar yang mendasari sejarah internet, yaitu ada era ARPANET yang fokus pada ketahanan jaringan dan paket switching, kemudian ada NSFNet yang fokus pada pengembangan jaringan akademik dengan struktur backbone, kemudian ada
era internet komersial, yaitu munculnya ISP, akses publik, dan pertumbuhan masif. Nah, dari proyek militer hingga menjadi kebutuhan sehari-hari, internet adalah hasil evaluasi panjang teknologi dan kolaborasi global. Kalau kalian merasa video ini membantu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis di kolom komentar, bagaimana menurut kalian masa depan internet 10 hingga 20 tahun ke depan. Nah, pada video berikutnya kita akan membahas bersama mengenai standarisasi mengenai internet. Terima kasih teman-teman, dan sampai jumpa di video berikutnya.